Ratih baru saja lulus SMA di desanya. Dia tinggal di sebuah desa yang memang jauh dari keramaian. Karena Ratih memiliki kemampuan kecerdasan yang melebihi teman-teman yang lainnya, Ratih pun diberikan beasiswa dari sekolahnya untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ratih pun menyampaikan kepada orang tuanya bahwa dia mendapatkan beasiswa tersebut. Orang tuanya pun mendukung apa yang diinginkan oleh Ratih. Meskipun keadaan ekonomi keluarga bisa dikatakan pas-pasan, namun kedua orang tua Ratih tetap mendukung dengan penuh semangat keinginan anak gadisnya. Ratih pun kemudian mengikuti tes seleksi masuk perguruan tinggi negeri di ibu kota provinsi. Karena Ratih merupakan anak yang cerdas, maka soal-soal dari tes masuk perguruan tinggi pun bisa dijawabnya dengan cukup mudah, dan akhirnya Ratih mendapatkan nilai tertinggi atau terbaik di sekolahnya, sehingga dia terpilih untuk mendapatkan beasiswa yang diberikan oleh sekolah. Singkat cerita, Ratih pun beserta keluarganya atau orang tuanya mengurus berkas-berkas kelengkapan administrasi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di kota provinsi. Setelah semuanya selesai, hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh mereka adalah mencari tempat tinggal. Karena Ratih adalah keluarga yang berasal dari desa yang benar-benar tidak memiliki sanak famili di kota, maka mereka memutuskan untuk menyewa kamar kos. Sekali lagi, karena keluarga Ratih adalah keluarga yang kurang mampu, maka mereka mencari kos-kosan yang benar-benar dekat lokasinya dengan kampus Ratih. Dan kebetulan kampus Ratih ini bukan berada di tengah kota, namun Ratih berkuliah atau fakultas Ratih ini adalah fakultas yang menempati gedung baru, dan lokasi gedung baru tempat kuliah Ratih atau Universitas Ratih ini jauh sekali di pinggiran kota. Bahkan bisa dikatakan bukan lagi wilayah kota provinsi. Dan tentunya lokasi pembangunan dari Fakultas Ratih ini adalah bekas dari hutan-hutan belantara dan rawa-rawa serta desa-desa yang sudah ditinggalkan pada zaman dahulu. Tentu Ratih pun mencari-cari tempat kos yang ada di sekitar kampusnya, dan bisa dilihat bahwa daerah itu masih sangat sepi, namun sudah banyak tempat-tempat kos yang dibangun oleh orang-orang untuk mengakomodasi tempat tinggal para kampus. Hanya ada 3 fakultas, pertanian, kedokteran, dan satu lagi teknik. Dan hal ini tentunya
membuat tempat tersebut masih sangat sepi, meskipun sudah banyak bangunan-bangunan yang diperuntukkan untuk kos-kosan, sehingga dapat dipastikan bahwa banyak kos-kosan yang belum ada penghuninya. Akhirnya Ratih memutuskan untuk memilih salah satu kos-kosan yang ada lumayan cukup dekat dengan kampusnya. Namun kos-kosan ini terbilang cukup tidak memadai karena memikirkan biaya yang sedikit, karena harga kos-kosan tersebut dibilang sangat murah. Namun dengan fasilitas yang seadanya. Di dalam kos-kosan tersebut baru Ratih yang menyewanya. Kos-kosan tersebut ada sekitar 7 pintu yang sudah dibangun dan baru Ratih yang menempati di sana. Setelah semuanya pindah ke sana, barulah Ratih menyadari bahwa daerahnya itu begitu sangat sepi. Namun karena Ratih sudah membayar 3 bulan ke depan, maka mau tidak mau dia harus tetap tempat tinggal di sana atau menempati kos-kosan tersebut, dengan harapan bahwa nanti kedepannya akan ada mahasiswa-mahasiswa lain yang menempati kos tersebut. Malam pun menjelang. Untuk hari pertama, Ratih ditemani oleh ibunya yang memutuskan untuk sementara tinggal dulu di kos-kosan Ratih hingga nanti Ratih sudah masuk kuliah. Sedang ayahnya pulang terlebih dahulu. Malam pun menjelang, suara jangkrik dan hewan-hewan malam terdengar begitu menenangkan, karena daerah tempat kos-kosan Ratih dibangun itu adalah sebagian rawa-rawa. Malam pun menjelang hingga pukul menunjukkan jam 10 malam. Anak dan ibu mulai mengantuk dan tertidur. Ibu Ratih pun mematikan lampu kamar mereka, dan mereka pun tertidur. Sekitar pukul 2 malam, Ratih terbangun, lalu melihat di handphonenya waktu memang sudah menunjukkan pukul 2 malam. Ratih pun merasa ingin kencing, dan dia pun berangkat ke kamar mandi sendirian. Namun sesampainya di dalam kamar mandi, dia mendengar ada suara percikan air seperti orang mencuci tangan. Ratih menduga itu adalah ibunya yang juga ingin buang air kecil. Ditunggunya di luar kamar mandi sambil menahan kencing. Lama ditunggu, ibunya tidak muncul keluar. Saat hendak mengetuk pintu, suara percikan air terdengar kembali. Ratih tidak lagi ingin mengetuk pintu dan kembali duduk. Dia menyangka bahwa ibunya akan segera keluar dari kamar mandi. Suara itu hilang kembali. Ditunggunya hingga 5 menit, ibunya tak kunjung keluar.
Ratih pun mendekati pintu kamar mandi kembali, dan tangannya siap mendorong pintu. Sebelum dia mendorong pintu, terdengar suara orang dari dalam. Suara itu memanggil namanya. Namun, panggilan tersebut tidak begitu sangat jelas, hanya suara yang sangat lirih. Ratih mulai menggidik bulu kuduknya, namun dibarengi dengan rasa penasaran dan sedikit kekhawatiran. Jangan-jangan ibunya sedang sakit di dalam kamar mandi. Ratih pun memanggil nama ibunya, namun tidak ada jawaban di dalam kamar mandi. Kemudian Ratih pun dengan keberaniannya mencoba untuk mendorong pintu kamar mandi. Ternyata pintu kamar mandi tidak terkunci. Didorongnya pintu kamar mandi, dan di dalam keadaan gelap. Lalu disenderinya apakah ada ibunya di sana. Ternyata betapa terkejutnya Ratih, tidak ada seorang pun di dalam kamar mandi. Ratih pun mulai merinding hebat, dengkulnya mulai lemas, dan tidak sengaja air kencingnya pun keluar. Ratih mengompol seketika di depan kamar mandi. Dengan sekuat tenaga, dia berlari menuju kamarnya. Didapatinya, ibunya masih tertidur pulas, dan lalu dibangunkannya. Dalam keadaan gelap hanya bermodalkan senter, digoyangkannya badan ibunya. Dengan sedikit berteriak, ia meminta ibunya untuk bangun. Namun sebelum ibunya terbangun, Ratih dikejutkan dengan belayan tangan seseorang dari belakang. Tiba-tiba tangan itu menepuk pundaknya. Ratih pun terkejut. Lalu dengan spontan dia melihat ke belakang. Dilihat ibunya sedang dalam keadaan terheran-heran melihat Ratih yang teriak-teriak memanggil namanya. Ibunya pun bertanya, "Ada apa malam-malam membangunkan dia?" Ratih pun terheran. Lalu siapa yang dibangunkan Ratih kalau ibunya ada di belakangnya? Ratih pun terdiam sejenak dengan memandang wajah ibunya. Lalu dia berkata kepada ibunya dan bertanya siapa yang ia bangunkan tadi. Ibunya pun terheran karena dari tadi ibunya tidur di sebelah sana. Dan Ratih pun menoleh ke arah orang yang ia bangunkan tadi dengan senter HP-nya. Betapa terkejutnya Ratih bahwa di sebelah kanan dari Ratih, orang yang dibangunkan tadi, tidak ada siapapun di sana. Ibunya pun lalu menghidupkan lampu kamar, dan benar tidak ada siapapun di dalam kamar kecuali mereka berdua. Lalu Ibu Ratih pun melihat anaknya dengan celana yang basah kuyup. Dia pun bertanya, "Apakah kamu mengompol?" Dan Ratih pun dengan tersipu malu mengiyakan apa yang ditanyakan ibunya. Lalu ia pun menceritakan
kejadian yang telah dialaminya. Keesokan harinya, mereka menelpon ayahnya untuk segera kembali ke kota. Namun karena desa cukup jauh, maka ayah Ratih pun memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa datang ke kosan Ratih. Kemudian siangnya mereka bertanya-tanya dengan orang atau penduduk sekitar tentang kosan tersebut. Betapa terkejutnya mereka bahwa kosan tempat tinggal Ratih dulunya pernah ada seorang mahasiswi yang meninggal dunia di sana dengan keadaan tidak wajar. Mahasiswi tersebut meninggal dengan cara gantung diri karena dia dihamili oleh pacarnya yang tidak mau bertanggung jawab. Betapa terkejutnya Ratih mendengar cerita tersebut. Mereka pun mendatangi pemilik kos-kosan untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Setelah didatangi, pemilik kosan mengiyakan bahwa kosan tersebut memang pernah menjadi tempat bunuh diri mahasiswi, sehingga tidak banyak orang yang mau mengekos di sana, dan sudah hampir 2 tahun tidak ada yang mau menghuni kosan tersebut. Ratih pun kebingungan, sedang ia sudah membayar uang kosan tersebut. Namun malang pun tidak menghampiri Ratih. Beruntung pemilik kosan memberikan keringanan kepada Ratih untuk dapat pindah dan mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh Ratih. Mereka pun sedikit lega karena mereka bisa pindah dari kosan tersebut. Tapi mereka tidak mungkin akan pindah hari ini karena ayah Ratih akan tiba setidaknya esok pagi atau paling cepat akan datang pada dini hari. Kemudian malam pun menjelang. Dengan terpaksa mereka berdua masih tidur di kamar kosan tersebut. Dengan rasa yang sedikit khawatir, mereka pun memberanikan diri untuk tidak kemana-mana dan tidur di sana. Malam mulai larut, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba terdengar suara mobil yang berhenti di depan rumah kosan mereka. Dilihatnya mobil tersebut sepertinya mobil travel, dan turunlah seorang pria yang mereka kenali. Ternyata itu adalah ayah Ratih yang telah sampai di depan kamar kosan Ratih. Ratih dan ibunya pun sangat senang sekali karena ayahnya sudah datang. Namun mereka sedikit aneh, mengapa bisa ayahnya datang begitu cepat dari estimasi waktu yang ada. Seharusnya paling cepat
ayah Ratih itu datang pukul 3 dini hari. Namun ini pukul 10 ayahnya sudah datang ke kos-kosan. Namun rasa penasaran, rasa heran tersebut hilang karena rasa senangnya lebih besar dengan kedatangan ayahnya. Mereka menyambut ayahnya dengan sukacita dan menghampiri ayahnya di depan rumah. Ratih pun bertanya, "Kenapa ayah datang lumayan cukup cepat?" Ayah Ratih pun hanya terdiam dan tidak menjawab sepatah kata apapun. Ratih dan ibunya masih berpikir positif. Mungkin ayahnya masih dalam keadaan capek di perjalanan. Kemudian mereka pun membawa ayahnya masuk ke dalam kos-kosan. Malam pun berlalu. Mereka mulai ingin tidur. Sedari tadi ayah Ratih masih terus terdiam tanpa bicara sepatah kata apapun. Terlihat agak sedikit aneh bahwa wajah dari ayah Ratih itu sedikit pucat. Ibu Ratih pun berpikir bahwa ayah Ratih itu dalam keadaan sakit. Ditanyanya kepada ayahnya, apakah ayah Ratih sakit? Namun ayah Ratih masih tetap diam dan tidak menjawab sepatah kata apapun. Kemudian mereka pun mulai membentang tempat tidur dan bersiap untuk tidur. Sekitar pukul 2 malam, Ratih pun terbangun. Seperti biasa, dia ingin buang air kecil. Namun kali ini Ratih tidak mau sendirian. Dia membangunkan ibunya untuk menemani dia buang air kecil ke kamar mandi. Ibunya pun terbangun dan mereka pun berangkat ke kamar mandi berdua. Sesampainya di kamar mandi, Ratih pun buang air kecil. Hal yang ditakutkan tidak terjadi. Tidak ada hal-hal aneh yang didapati oleh mereka berdua. Setelah selesai kencing, Ratih pun kembali ke kamar. Namun mereka diherankan saat mereka kembali ke kamar, ayah Ratih tidak ada di sana. Mereka pun bingung mencari di mana keberadaan ayahnya. Lalu ibunya menghidupkan lampu ruangan kamar. Betapa terkejutnya mereka dilihatnya di sudut kamar sesosok bayangan ayahnya yang sedang berdiri dengan tatapan yang kosong. Ratih pun terkejut dengan keadaan ayahnya. Ditanyanya, ada apa yang sedang terjadi dengan kondisi ayahnya. Ayahnya pun diam tanpa bicara sepatah kata apapun. Lalu mereka mendekati ayahnya yang masih tetap berdiri dengan tatapan yang kosong dan dengan wajah yang sangat pucat. Tiba-tiba mata ayah Ratih menatap tajam ke arah mereka berdua, seolah-olah ingin menerkam dan menelan mereka berdua. Wajah ayah Ratih pun mulai sedikit
pucat bertambah seram. Matanya mulai memerah. Dan tiba-tiba badan Ayah Ratih terangkat ke atas dan melayang di udara. Ibu dan Ratih pun sangat ketakutan dengan kejadian tersebut. Dalam keadaan yang genting, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan ketukan pintu. Mereka pun sangat terkejut dan bingung mau kemana. Siapa di balik orang yang mengetuk pintu di luar kosan? Setelah dia melihat ke arah pintu, dia kembali melihat Ayah Ratih yang sedang seperti orang kesurupan. Tapi betapa terkejutnya, mereka tidak mendapati Ayah Ratih di sana. Ayahnya pun hilang entah kemana. Pintu kosan diketuk semakin kuat dan membuat hati mereka terus bergetar. Tiba-tiba didengarnya suara seorang laki-laki memanggil mereka berdua. Mereka mengenali suara orang yang mengambil di luar tadi. Itu adalah suara Ayah Ratih. Mereka berdua semakin kebingungan. Mengapa ayahnya sudah berada di luar kos-kosan, sedangkan baru saja ayahnya ada di dalam kamar kos-kosan. Belum selesai keheranan mereka, mereka dikejutkan kembali dengan ketukan pintu yang semakin kuat. Dengan keberanian yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, mereka pun berani membuka pintu kamar kos. Namun dengan hati yang masih mengalami shock dengan kejadian yang mereka alami barusan. Mereka berpikir bahwa tadi itu bukan Ayah Ratih yang sesungguhnya. Dan apakah orang yang di luar rumah kos-kosan ini adalah Ayah Ratih yang sesungguhnya atau bukan? Dengan keberanian yang mereka kumpulkan, mereka pun mengintip dari jendela siapa yang ada di luar sana. Dilihatnya Ayah Ratih berdiri di depan pintu sambil menunggu pintu dibuka. Dengan baju yang sama, Ayah Ratih pun berdiri di depan pintu. Siapa orang yang ada di depan pintu kos-kosan? Apakah itu benar Ayah Ratih? Saat mereka saling menatap, mereka dikejutkan kembali dengan ketukan pintu dari luar dengan teriakan ayahnya. Dengan segera dan keberanian yang cukup besar, Ratih langsung membuka pintu. Dilihatnya ayahnya berdiri dan dengan keheranan menatap mereka berdua. Lalu Ratih bertanya, apakah ini ayah? Ayahnya pun keheranan. Dia mengatakan dia adalah ayahnya dengan tatapan yang heran. Ratih dan ibunya pun langsung memeluk ayahnya. Ternyata itu benar ayahnya yang sudah datang ke kosan mereka. Dan mereka pun menceritakan apa yang sudah terjadi. Keesokan harinya, mereka pun memutuskan untuk segera pergi dari kosan tersebut dan mencari kos-kosan yang memang cukup layak untuk Ratih tinggali.